Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu anak-anak semua dimanapun Anda berada ya. Kali ini kita pembahasan lagi, yaitu soal-soal ujian untuk anak-anak kelas 12 SMK ya. Ini adalah video yang keempat. Oke, kita langsung masuk di yang nomor 1. Bentuk sederhana dari P pangkat 5 Q pangkat min 5 dibagi P pangkat 9 Q pangkat min 1 dalam kurung yaitu pangkat min 2. Maka caranya ini langsung boleh kamu kalikan dulu ya. Nah, jadi langsung kalikan 5 dikalikan min 2 berarti min 10 ya. Min 5 kali min 2 10. Yang bawah juga sama ya. 9 dikalikan min 2 berarti P min 18. Yang ini adalah Q min 1 kali min 2 berarti 2. Oke, maka sekarang kita rubah. Yang P ini kan min 18, ini yang kita naikkan ke atas. Kalau min 18 pindah ke atas jadi plus 18 ya, berarti ini P min 10 ditambah 18, jadi ini P nya. Kenapa kok yang P18 ini yang naik ke atas? Karena kalau ini yang ke bawah hasilnya nanti negatif ya. Jadi yang P min 18 ini 18 nya kita naikkan ke atas jadi positif. Sedangkan Q ini kita lihat, Q ini berarti kan yang kita naikkan yang mana? Berarti yang kita naikkan yang 2 ini ya. Berarti Q ya 10 2 naik ke atas jadi min 2, makin sama dengan P min 10 dengan plus 18 berarti 8. Ini Q berarti 10 dikurangi 2 8. Ini juga bisa kita keluarkan 8 nya menjadi P Q dalam kurung 8. Maka hasilnya adalah yang A. Yang nomor 2. Bentuk sederhana dari 2 akar 48 min 4 akar 3 plus 3 akar 75 min 3 akar 12. Maka di sini yang kamu lihat adalah kuncinya yang mana? Kuncinya adalah yang 3 ini ya. Nah, kuncinya 3 ini. Berarti 2 akar 48 ya, itu sama dengan 48 itu berarti 3 kali berapa? Yaitu 16 kali 3. Ini kan kuncinya 3 ini. Nah, min ini tetap ya, min 4 akar 3 ditambah 3 akar 75 itu berarti berapa kali 3? Berarti berapa? 25 kali 3 ya. Min 3 akar 12. 12 itu berarti 4 kali 3. Oke. Berarti 2 akar 16 berapa? 4 ya. Jadi 4 ini 3. Ini tetap 4 akar 3 ini 25 ini berarti 5 ya. 3 akar 5 kali akar 3 min akar 4 berarti 2. Jadi 3 kali 2 akar 3. Maka ini sama dengan 8 akar 3 min 4 akar 3 15 akar 3 min 6 akar 3 ya. Sekarang kita kelompokkan, berarti kan ini 8 dikurangi 4 ditambah dengan 15 dikurangi 6 ya, akar 3. Berarti sama dengan berapa ini? 8 dengan ini kan 23 dikurangi 10 berarti 13 ya. 13 akar 3. Hasilnya adalah ini, yaitu yang B. Yang nomor 3. Diketahui 2 log 7 sama dengan P dan 2 log 3 sama dengan Q. Nilai dari 6 log 28. Maka 6 log 28 ya. Ini kita rubah menjadi, kan ada aturan menjadi kalau A log B ini kan sama dengan log B per log A ya. Maka ini berubah menjadi yaitu log 28 per log 6 ya. Log 28. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan nanti di sini ada angka 7, di sini ada angka 3. 28 itu berarti berapa kali berapa? Yaitu 7 kali 4 ya. Jadi 7 kali 4. Log 6 itu berarti log 2 kali 3 ya. Nah, 2 kali 3. Oke. Maka ini bisa kita rubah yaitu menjadi log
kalau perkalian kan menjadi penjumlahan, log 7 ditambah dengan log 4. Ini sama ya, log 2 ditambah dengan log 3. Oke, sekarang kita lihat di sini kan bilangan pokoknya kan tidak ada ya, maka bilangan pokoknya ini bisa kita tambahkan dengan bilangan pokok. Di sini kan ada bilangan pokoknya 2, maka ini boleh bilangan pokoknya disamakan ini 2, ini 2, ini 2, ini 2 ya. Maka tinggal kamu sekarang melihat hasilnya. Yang diketahui kan 2 log 7 sama dengan B, maka di sini adalah 2 log 7 adalah P. 2 log 4 itu kan berarti berapa nilainya? 2 pangkat berapa sama dengan 4? 2 pangkat 2 ya. 2 log 2 itu kan sama dengan 1. 2 log 3 kita lihat, 2 log 3 sama dengan Q. Nah, maka hasilnya adalah ini, P ditambah 2 per 1 ditambah Q. Kita lihat hasilnya yang mana yang cocok, P2. Nah ini, atau ditulis di sini adalah boleh ini ya, 2 plus P boleh ya, sama dengan yaitu 1 plus Q boleh sama ini. Berarti hasilnya adalah yang A ya. Baik, sekarang yang nomor 4, persamaan kuadrat 3x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0, mempunyai akar-akar x1 dan x2 ya. Jadi ini mempunyai akar-akar x1 dan x2. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah x1 plus 2, x2 plus 2. Ini kita misalkan sebagai alfanya, ini sebagai betanya ya. Oke, ada aturan untuk penjumlahan akar ya, penjumlahan akar yang ini ya. Berarti x1 ditambah dengan x2 kan sama dengan min B per A ya. Di sini kan A nya berapa? Di sini kan A nya kan 3, B nya min 2, C nya adalah min 5 ya. Maka di sini min B per A, B nya min 2 berarti sama dengan min 2 per 3 ya. Min B min 2, jadi hasilnya nanti apa? Plus ya, min dengan min kan plus 2 per A nya adalah 3, maka hasilnya adalah 2 per 3 ya, 2 per 3. Terus yang satunya x1 kali x2, yaitu rumusnya adalah C per A. C per A berarti min 5 per 3, min 5 per 3. Oke, maka untuk menyusun persamaan kuadrat baru, dimana kuadrat baru itu adalah ini. Jadi ini dimisalkan x1 ditambah x2 itu x1 ditambah 2 itu adalah alfa ya. Terus x2 ditambah dengan 2 itu sama dengan beta ya. Maka untuk menyusun persamaan kuadrat baru ya, maka rumusnya adalah x kuadrat ditambah dengan, jadi alfa ditambah dengan beta ya, x ditambah dengan alfa kali beta sama dengan 0. Ini untuk persamaan kuadrat barunya ya, persamaan kuadrat barunya yang mau kita cari. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan ya, memasukkan dimana ini adalah menjadi x kuadrat plus alfa tambah beta ya. Berarti kan ini sama dengan yaitu x1 ditambah 2 ya, ditambah dengan x2 ditambah 2 x ya, alfa kali beta. Berarti kan ini sama dengan yaitu x1 ditambah 2 kali dengan x2 ditambah dengan 2 ya, berarti sama dengan 0 ya. Sekarang ini kita kelompokkan, jadi ini x2 ya, ini adalah x2 tetap ya. x1 tambah x2 ini dikelompokkan, x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan 2 tambah 2 adalah 4x. Ini kita kalikan, berarti x1 kali x2, x1 x2 ya. Terus x1 kali 2 2x1 ya. Terus 2 kali x2 berarti 2x2 ya. Berarti 2 kali 2 berarti 4 sama dengan 0. Oke, sekarang ini kita tulis lagi
X kuadrat ditambah ya. Kita lihat di sini X1 ditambah X2 tadi ketemu berapa di sini, yaitu 2/3. Berarti ini adalah 2/3 ditambah dengan 4X. Nah, X1 kali X2 tadi berapa ketemunya? Min 5/3. Min 5/3 plus ini kan bisa dikelompokkan. Ini kan kalau dikelompokkan kan menjadi 2 dalam kurung X1 tambah X2 ditambah dengan 4. Oke, gitu ya. Sekarang ini adalah X kuadrat. Kita samakan penyebutnya. Berarti adalah 12 ya. 12 dibagi 3, 6 kali 2, 12. Kita samakan penyebutnya berarti 3 sorry. Kita samakan penyebutnya adalah 3 ya. Berarti ini adalah 2 ya. Maka di sini adalah 12. X ditambah dengan ya. Maka ini sama dengan kita tulis dulu min 5/3 ditambah 2. Tadi ini kan sudah ketemu berapa? X1 tambah X2 yaitu 2/3 ditambah dengan 4 sama dengan 0. X kuadrat 2 tambah 12 berarti sama dengan 14/3 X ya. Sekarang ini kita kelompokkan, ini sama juga ya, jadi kita 3 ya, berarti ini adalah min 5, ini berarti 4, ini berarti berapa? 12 sama dengan 0 ya. Karena bentuknya di sini masih bentuk pecahan, maka ini kita kalikan semuanya dengan kalikan 3, maka hasil terakhirnya kan menjadi 3X kuadrat, ini menjadi 14X, ini jadi min 5, 16 dikurangi min 5 berarti 11 sama dengan 0. Hasilnya adalah yang ini, 3X kuadrat 14X plus 11. Maka hasilnya yang mana? Yang cocok adalah yang E. Yang E ya. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di soal nomor 5. Perbandingan usia Dewi dan Heni 5 tahun yang lalu adalah 2 dibanding 3. Jika jumlah usia 8 tahun yang akan datang adalah 41 tahun, maka usia Heni sekarang adalah berapa? Oke. Sekarang ini kita misalkan D ya, ini kita misalkan H. Jadi yang dicari nanti adalah H-nya berapa? Ya, usia H-nya. Oke. Maka ini harus kita terjemahkan dulu ya. Perbandingan usia Dewi dan Heni 5 tahun yang lalu, berarti usia Dewi dikurangi 5, karena 5 tahun yang lalu berarti kan dikurangi 5, dibandingkan dengan usia Heni juga 5 tahun yang lalu, itu sama dengan 2 dibanding dengan 3. Nah, maka bentuk inilah yang harus kamu kalikan silang sekarang ya. Kan kita tujuannya untuk mencari nilai D dan nilai H nanti berapa. Kalau kita kalikan silang kan ini berarti 3 kali D min 5 sama dengan 2 kali H min 5, kan dikalikan silang ya, ini kali ini kali ini gitu ya. Nah, ini berarti 3D min 15 ini sama dengan 2H min 10. 2H min 10. 2H min 10. Oke. Ini sebagai persamaan pertama. Sekarang kita terjemahkan yang kedua. Jika jumlah usia 8 tahun yang akan datang adalah 41, jika jumlah usia dari usia siapa? Usia dari yaitu Dewi dan Heni. Berarti usia Dewi ditambah 8 kan 8 tahun yang akan datang, dan usia Heni juga ditambah dengan 8 itu adalah sama dengan 41 ya. Nah, berarti otomatis ini kan kita bisa mencari nanti untuk nilainya dari Heni dan D ya gitu. Berarti ini kan D ditambah dengan H, otomatis kan 41 dikurangi 16 ya. D ditambah dengan H sama dengan berapa ini? 25 ya. 25 ya. 25. Oke.
Maka sekarang kita ini sebagai keduanya ya, ini sebagai keduanya. Nah, maka kita bisa dengan cara eliminasi atau substitusi boleh. Ini kan otomatis kalau kita mencari ini kan, ini D sama dengan 25 dikurangi H gitu kan ya. Kalau ini hanya kita keluarkan kan berarti D sama dengan 25 min H. Nah, maka ini bisa kita substitusikan ke D nya ini, berarti ini 3 ya. Jadi ini yang 2 ini 2 disubstitusikan ke 1 ya, otomatis kan menjadi 3. D nya kan ini ketemu 25 min H min 15 sama dengan 2H min 10 itu ya. Otomatis ini kamu kalikan, 3 dikalikan dengan 25 75, 3 dikalikan H min 3H ya, ini min 15, ini 2H ini min 10 ya. Sekarang hanya kita pindah ke sebelah kiri, berarti ini 75 dengan min 15 berapa berarti 60 ya. Nah 60 ini min 2H ya, ini min 10. Sekarang 60 nya kita pindahkan ke sebelah kanan, min 3H dengan min 2H kan berarti min 5H, berarti min 10 ini pindah ke ini kan jadi min 60 ya. Nah 60 ya, otomatis kita bisa menentukan ini menjadi min 5H sama dengan min 70 ya. Berarti hanya itu berarti kan min 70 dibagi min 5 ya. 70 dibagi 5 ada berapa? 14 ya, 14 ya. Jadi usianya dari Henny itu adalah 14 berarti yang B gitu ya. Sekarang yang nomor 6, diketahui X Y adalah himpunan penyelesaian dari X plus Y min 2 sama dengan 0, 3X plus 2Y min 6 sama dengan, cara nilai Y nya ini berapa? Hanya kamu disuruh mencari nilai Y nya saja ya. Maka ini kita bisa rubah menjadi X plus Y sama dengan 2 ya, min 2 nya pindah ke, kita keluarkan. Yang ini adalah 3X plus 2Y sama dengan 6 ya. Maka kita eliminasi ya, kita kalikan 3, ini kalikan 3, ini kalikan 1 ya, maka menjadi ini 3X, ini adalah 3Y, 3 kali X, 3 kali Y, 3 kali 2 berarti ini 6, ini adalah 3X 2Y sama dengan 6. Kita eliminasi, 3X dikurangi 3X adalah 0 ya, 3Y dikurangi 2Y adalah Y, 6 dikurangi 6 adalah 0, berarti Y nya adalah 0 ya. Sudah, hasilnya ini Y nya 0, berarti yang B. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di soal nomor 7. Diketahui matriks X ini ya, matriks Y ini jika X sama dengan YT, ini YT ini transpos ya. Carilah ini, kamu disuruh mencari nilainya ini nanti. Oke, maka kan ini X ini ya, X ini kan kita tulis lagi, jadi ini X nya yaitu X plus 3Y, 3X min 2Y, ini min 3, ini adalah 5 ya, sama dengan ini kan sebagai X nya ini sama dengan yaitu YT. YT itu adalah merubah ini menjadi transpos. Transpos itu baris jadi kolom, jadi ini menjadi 75, ini menjadi di sini 7, sini 5, jadi baris jadi kolom. Min 1 di sini, min 3 ini. Nah, berarti ini sebagai X nya, ini sebagai YT nya. Oke, sekarang kamu disuruh mencari ini. Maka untuk mempermudah yang seletak otomatis kan ini dengan ini ya, ini dengan ini. Oke, kita tulis di sini berarti X plus 3Y itu sama dengan 7 ya. Yang satunya adalah 3X min 2Y sama dengan min 1 ya. Maka ini kita eliminasi, kita kalikan dulu, ini dikalikan 3 ya, ini dikalikan 1, maka hasilnya sini adalah 3X plus 9Y sama dengan 21,
Yang ini tetap berarti 3x min 2y sama dengan min 1. Berarti ini adalah 0. Ini berarti plus min dengan min kan jadi plus, berarti menjadi plus 11y ya. 21 min ini jadi plus, berarti berapa? 22. Berarti y nya adalah sama dengan 2 ya. Kalau y nya sudah ketemu 2, kamu tinggal mencari nilai x nya ya. Kamu tinggal mencari nilai x nya berapa ya. Maka nilai x nya bisa kita masukkan di salah satu ya, di salah satu ini saja. Berarti x plus 3y sama dengan 7. Maka ini x 3 kali 2 sama dengan 7. Berarti x sama dengan 7 dikurangi 6 sama dengan adalah 1 ya. Ini maka kita masukkan ke permintaannya. Permintaannya kan 2x plus 3y ya. 2x plus 3y berarti min 2 kali 1 ditambah dengan 3 kali 2, berarti ini min 2, ini plus 6, berarti sama dengan 4 ya. Maka hasilnya adalah yang D. Sekarang soal yang nomor 8, determinan dari matriks P ya. Berarti determinan dari matriks P. Maka ini kita tulis lagi. Nah, nulisnya sekarang dengan bentuk lurus ini ya. 3 1 2 min 2 min 1 0 5 4 3. Maka untuk memudahkan pengerjaan ini maka ditambah lagi 2 kolom. Kita tulis lagi di sini 3 1 2 ini min 2 min 1 0 ya. Sekarang kamu kalikan, dikalikan dulu, ini ke sini, ini ke sini, berarti adalah ini sama dengan 3 kali min 1 kali 3 ditambah dengan ini ke sini, ini ke sini, berarti min 2 kali 4 kali 2 ditambah lagi ini ke sini, ini ke sini, berarti 5 kali 1 kali 0 dikurangi ya, dikurangi dari berapa? Dari yang sebaliknya tadi, berarti sekarang sebaliknya ini ke sini, berarti kan min 2 kali 1 kali 3 ya. Terus ditambah ini sini, berarti 3 kali 4 kali 0 ditambah dengan ini sini, berarti 5 kali min 1 kali 2 ya. Kita kalikan sekarang 3 kali min 1 kali min 3 yaitu min 9, min 2 kali 4 kali 2 berarti min 16, 2 kali 5 kali 1 kali 0 berarti ini adalah 0, min 2 kali 1 kali 3 berarti min 6, 3 kali 4 kali 0 berarti ini adalah 0, min 5 kali min 1 kali min 2 berarti min 10 ya. Berarti ini adalah min 25 ya, min ini min 16 ya. Maka di sini sama dengan min 25, min dengan min kan plus 16, maka hasilnya di sini adalah min berapa? Min 9. Min 9 kita lihat yaitu yang C. Yang nomor 9 diketahui matriks A, matriks B, matriks C, matriks D. Pasangan matriks yang saling inverse ya, saling inverse. Berarti kita dapat satu-satu ya. A dengan B, A dengan B, A nya ya ini berarti bukan ya. Terus B dengan D, B dengan D ya, tidak ya, bukan juga. Terus A dengan D, A dengan D ya juga bukan. B dengan C, nah ini berarti jawabannya dari ya. Kalau C dengan D kita cek juga bukan ya. Nah, jadi gini maksudnya yang saling inverse itu. Misalkan di sini ada A, ini ada B, ini ada C, ini adalah D ya. Maka saling inverse itu berarti ini D nya naik ke atas, A nya turun ke bawah, B nya ini masing-masing dikalikan dengan min nya. Nah ini itu ya.
Nomor 10 anak-anak, dikata matrika LM. Operasi dari K dikali ditambah dengan 2L dikurangi M, maka K-nya ini kan 3, 5, 2 min 1 ditambah dengan 2 kali L. L-nya adalah min 2, 0, 0, 3 dikurangi dengan M. M-nya adalah 4, min 3, 5, 2. Maka ini tetap 3, 5, 2 min 1. Maka ini dikalikan dulu menjadi ini min 4, ini 0, ini 0, ini adalah 6 ya. Min 4, min 3, 5, 2 ya. Maka ini kamu tinggal menjumlahkan yang seletak 2 ditambah min 3 ditambah min 4 min 1. Min 1 dengan min 4 berarti min 5 ya. 5 ditambah 0, 5 dikurangi min 3, jadi kan plus 3. 5 dengan plus 3 adalah sini 8 ya. Terus ini 2 ditambah 0 kan 2. 2 dikurangi 5 min 3. Min 1 ditambah 6 kan berarti 5. 5 dikurangi 2 berarti ini adalah 3 ya. Maka hasilnya adalah kita lihat min 5, 8, min 3, 3 berarti yang A. Yang A ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 12 ya. Kita disuruh mencari daerah penyelesaiannya. Di sini ada pilihannya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, maka caranya untuk memudahkan ini harus kamu cari dulu satu persatu ya. 5x plus 2y kurang dari 20 ya. Maka ini kan kalau x nya 0 kan y nya 10 berarti ini kan ya. Kalau y nya 0 berarti x nya kan 4, maka ini. Nah, kamu lihat ini kan arsirannya arahnya kan lebih kecil, berarti kan dia daerah HP nya yang ke bawah ini. Maka kita arsir yang sebaliknya ya. Karena ini lebih kecil, maka daerahnya adalah yang menuju ke titik ini. Tapi yang kita arsir adalah sebaliknya ini. Oke, pertama itu satu. Terus yang kedua berarti yaitu 7x 10y kurang dari 70 ya kan. Ini kalau x nya 0 maka kan y nya 7, y nya 7. Kalau y nya 0 ini kan x nya berarti, kalau y nya 0 kan x nya berarti 10. Nah, maka ini adalah yang ini ya. Jadi yang 0,7 ini dengan ini garis yang ini ya. Karena lebih kecil sama, maka daerah HP nya adalah daerah yang menuju ke titik 0, maka arsirannya yang sebaliknya ya. Arsirannya yang sebaliknya. Nah itu satu. Terus yang ketiga yaitu 2x plus 5y lebih besar 20 ya. Ini kalau x nya 0, kalau x nya 0 kan berarti y nya berapa? Y nya berarti 4 ya. Berarti kalau y nya yang 0 maka x nya, kalau y nya 0 x nya berarti kan 10. Maka garisnya kan yang ini ya. Karena dia lebih besar, mesti kan daerah HP nya yang ke atas, daerah HP nya. Maka arsirannya yang kita arsir adalah yang sebaliknya. Nah ini. Nah, oke. Terus yang ketiga, x lebih besar dari 0, x lebih besar atau sama dengan 0. Berarti kan ini wilayahnya yang wilayah positif kan, yang ke kanan ya. Maka kita arsir yang sebaliknya, yang wilayah negatif ini. Nah, oke. Terus yang satunya adalah y lebih besar juga sama dengan, y lebih besar dari 0 kan berarti daerahnya kan yang ke atas, tapi yang kita arsir yang ke bawah. Nah, maka daerah HP nya adalah daerah yang bersih, maka yang bersih kan ini. Nah ini kan yang bersih, berarti jawabannya adalah yang Romawi 2 gitu ya. Baik, sekarang kita yang nomor 13 ya. Dikata tidak sama linear
cara nilai maksimumnya. Maka ini untuk memudahkan adalah kamu gambar dulu ya, kamu gambar dulu. Yang pertama ini adalah untuk 2x 6y ya sama dengan 12. Kalau x nya 0 maka kan y nya sama dengan, kalau x nya 0 maka y nya kan 2 ya. Kalau y nya 0 maka x nya adalah, kalau y nya 0 x nya adalah 6 ya. Maka ini kita gambar dulu. Misalkan di sini adalah 2 ya, terus di sini adalah 6 ya. Maka ini garisnya dulu. Nah gitu. Terus arsirannya kemana ya? Arsirannya kamu lihat di sini kan lebih kecil ya, lebih kecil berarti daerah HP-nya adalah yang menuju sini, maka arsirannya yang sebaliknya. Oke. Terus sekarang yang kedua yaitu 4x plus 3y ya sama dengan 12 ya. Kalau x nya 0, kalau x nya 0 maka y nya kan 4 ya. Kalau y nya yang 0, kalau y nya 0 maka x nya adalah 3 ya, 3. Maka gambarnya otomatis di sini adalah 3-nya ya, terus 4 ya, sini misalkan 4-nya ya, kita tarik garis. Nah gini. Nah kita lihat bahwa di sini adalah lebih besar. Karena lebih besar maka daerah HP-nya yang atas ya, maka arsirannya adalah yang sebaliknya, yang bawah yang kita arsir. Oke. Terus sekarang yang berikutnya adalah x lebih besar atau sama dengan 0 ya. Maka wilayahnya ini adalah wilayah yang ini kan sumbu x nya, ini sumbu y nya, berarti wilayah kan positif yang ke kanan, maka yang kita arsir adalah yang ke kirinya. Oke. Terus yang satunya adalah y lebih besar dari 0 ya. Y lebih besar dari 0 kan berarti positif ke atas wilayahnya, maka yang kita arsir adalah yang ke bawah sebaliknya. Nah, maka daerah HP-nya itu adalah daerah yang bersih ini. Berarti ada berapa? Ada 3 ya. 1 2 3 ya. Ada 3. Yang sudah ketemu kita nanti adalah mencari nilai maksimum dari ini, fungsi tujuannya ini, yaitu 5x plus 6y. Oke, yang sudah ketemu adalah 3,0 ini kan ya, sama 6,0 ya. Yang belum ketemu yang ini ya, yang ini. Maka titik ini adalah kita menggunakan yaitu eliminasi. Kita eliminasi. Berarti ini kan menjadi 2x plus 6y sama dengan 12 ya. 4x plus 3y sama dengan 12 ya. Ini kita kalikan 2, ini kalikan 1 oke ya. Maka akan menjadi di sini 4x 12y sama dengan 24 ya. Terus yang di sini adalah tetap ya 4x 3y sama dengan 12. Kita eliminasi, ini menjadi 9y sama dengan 12. Y sama dengan 12 per 9 ya. Maka kita tinggal mencari x nya ya. X nya bisa menggunakan ini 2x plus 6 kali 12 per 9 sama dengan 12 ya. Ini bisa dicoret, ini berarti 2, ini 3 ya. Ini juga bisa dicoret, ini berarti 4 ya. Berarti menjadi 2x plus 8 sama dengan 12. Berarti x nya itu kan sama dengan 12 dikurangi 8 berarti 4 ya. 4 berarti x nya berarti menjadi berapa? X nya jadi 2 ya. Maka titiknya adalah 2,12 per 9. Ini yang ketiga, yaitu 2,12 per 9. Sekarang kita cari nilainya yang maksimum.
Ini berarti 5 kali 3 ditambah 6 kali 0 berarti sama dengan 15. Yang ini 5 kali 6 ditambah dengan 0 ya, 0 berarti ini adalah 30. Yang ini berarti 5 kali 2 ditambah 6 kali 12 per 9 ya, berarti ini 10. Ini berarti kita coret, ini berarti adalah 3 ya, 2, ini 4 berarti 8, ini sama dengan 18 ya. Maka yang maksimum adalah apa? Yang maksimum adalah yang 30. Maka jawabannya adalah yang D, yang 30 ya. Agak panjang ini ya. Baik, sekarang kita yang nomor 14, persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik 2,6 dan melalui titik 0,4. Karena yang diketahui adalah titik balik dan melalui titik ini, maka ini adalah menggunakan rumus Y sama dengan A X min X P ini X puncak ya, kuadrat ditambah dengan YP ya. Maka ini kan titik balik. Titik balik ini berarti ini adalah XP nya, ini adalah YP nya ya. Sedangkan kalau melalui titik ini adalah X nya ya, ini adalah Y nya ya. Maka sekarang ini tinggal kita masukkan. Langkah pertama kita mencari dulu nilai A nya ya, nanti ya, enggak A nya. Berarti Y nya ini ketemu adalah min 4. A nya ini yang kita cari dulu. X nya berapa? Berarti X nya adalah 0. XP berarti 2 kuadrat, YP berarti min 6. Nah ini berarti ini min 4, A min 2 kuadrat berarti ini 4 min 6 ya. Berarti ini 4A, ini kan 4A ini dikalikan 4A sama dengan min 6. Ini kalau pindahkan kiri kan jadi positif, berarti kan min 4 plus 6 ya. Berarti ini adalah 4A sama dengan 2 ya. Berarti A nya sama dengan 2 per 4, tadi sama dengan setengah ya. Kalau sudah dimasukkan lagi ke rumusnya ini ya, ditulis lagi ini, berarti ini Y A X min XP kuadrat plus YP. Nah, maka ini yang kita cari persamaannya kan, berarti ini Y sama dengan A nya adalah setengah. X nya ini tidak kita masukkan nilainya, tapi ditulis X saja. XP nya yang kita masukkan, berarti 2 kuadrat. YP nya adalah min 6 itu ya. Berarti Y sama dengan setengah. Ini kita jabarkan, X kuadrat 2 kali X kali min 2 min 4, X min 2 kuadrat adalah 4, ini min 6. Oke, maka ini sama dengan setengah kali ya, setengah kali X kuadrat, berarti setengah X kuadrat. Setengah kali 4X min 2X, setengah kali 4 berarti 2 ya, 2. Nah, ini min 6 ya. Maka ini sama dengan setengah X kuadrat min 2X plus 2 dengan min 6 berarti min 4 ya. Sekarang kita cari yang hasilnya adalah min setengah X kuadrat min 2X min 4, min setengah X setengah X kuadrat min 2X min 4, berarti hasilnya adalah yang E ya, yang E. Yang nomor 15, titik balik minimum dari grafik fungsi X kuadrat min 2X plus 4. Balik minimum itu kan X nya yaitu B per min 2A ya, terus Y nya itu sama dengan D per min 4A, dimana D nya ini kan B kuadrat min 4AC per min 4A ya. Yang di sini A nya berapa? A nya 1, B nya min 2, C nya adalah 4. Maka kita tinggal memasukkan saja di sini B min per 2A, B min 2 kali 1 berarti min 2 per min 2 sama dengan 1. Terus B kuadrat min 4AC, B
B kuadrat berarti min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 dibagi min 4 kali 1, berarti ini adalah 4, ini min 16 ya, ini min 4, berarti sama dengan min 12 dibagi min 4 sama dengan 3, maka hasilnya adalah 1,3. Kita cari 1,3, berarti yang C. Baik anak, kita masuk di soal yang nomor 16 ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 24 meter. Misalkan ini bola dijatuhkan dari ketinggian 24 meter. Ketika menyentuh lantai, bola tersebut memantul tegak lurus. Dia memantul tegak lurus dengan ketinggian 3/5 dari ketinggian sebelumnya. Panjang lintasan bola tersebut. Oh ya, berarti ini bola ini kan nanti jatuhnya seperti ini. Dia memantul gitu ya, memantul sampai bola ini berhenti. Maka yang kamu hitung adalah panjangnya lintasan ini berapa. Ini adalah untuk menghitung menggunakan rumus daerah tak hingga nanti ya. Maka untuk mengerjakannya, maka ini harus ada dua dulu. Yang pertama adalah turun, yang kedua adalah naik. Yang turun dulu berarti kan 24 ya. Pertama kan 24 turun, ini kan turun 24. Nah, ditambah dengan, karena dia memantulnya 3/5, berarti kan ini 24 dikalikan 3/5 dan seterusnya. Nah, maka untuk rumusnya jumlah tak hingga itu kan A dibagi 1 min R ya. A nya berarti kan ini 24, 1 min R, R nya itu ini ya, ini R nya, ini R nya berarti dikurangi 3/5 kan, maka ini sama dengan 24, 1 dikurangi 3/5 berarti kan ini 5/5, 5/5 dikurangi 3/5 berarti 2/5 ya. Maka ini bisa kamu langsung dikalikan, yaitu kalau dibagi 2/5 berarti sama dengan dikalikan 5/2. Ini berarti dicoret, ini berarti 12 sama dengan 60 ya. 60 untuk yang turun ya. Sekarang kita cari yang naik. Ya. Yang naik otomatis kan dia naiknya dari sini, dari bola ini ke naik ini. Dari berapa? Dari naik ini ya. Dari 24 dikalikan 3/5 itu kan sama dengan 72/5, berarti dimulai dari 72/5. Nah ini dimulainya, terus sampai yang berikutnya 72/5 dikalikan 3/5 dan seterusnya, seperti itu. Maka sekarang tinggal langsung dimasukkan ke rumusnya tak hingga. Maka S tak hingganya A nya adalah 72/5 dibagi sama ini, jadi 1 dikurangi 3/5, berarti ini adalah 72/5 dibagi menjadi 1, ini kan berarti 5/5 dikurangi 3/5 berarti 2/5 ya. Berarti kan sama dengan 72/5 dikalikan 5/2, ini boleh dicoret ya. 72 dibagi 2 itu sama dengan 36 ya. Maka totalnya berarti 60 ditambah 36 berarti sama dengan 96. Jadi 60 ini yang turun, 36 ini yang naik. Itu totalnya berarti 96. Berarti yang C. Baik anak, kita masuk di soal yang nomor 17. Suatu daerah aritmatika dengan suku keempat dan suku ke-7 berturut-turut adalah 17 dan 29. Jumlah suku ke-10 berarti kamu disuruh mencari S10 ya. S10 berapa? Maka untuk mencari S10 harus A nya berapa dulu ya, B nya berapa dulu. Oke,
Sekarang kita tulis dulu suku keempat, berarti U4. U4 aritmatik kan berarti rumusnya adalah A plus 3B ya. Jadi kalau 4 ini 3B sama dengan berapa? 17. Kalau U7 berarti A plus, kalau 7 berarti sini 6B sama dengan 29 ya. Terus kita eliminasi, kan tujuannya kita mencari A dan B dulu ya. Maka ini dikurangi, ini adalah 0, ini berarti 3B dikurangi 6B berarti min 3B, 17 dengan min 12 ya, min 12 ya. B nya berarti sama dengan 4. Oke, sekarang kita mencari A nya, berarti A nya berarti A ditambah dengan 3 kali 4 sama dengan 17, berarti A sama dengan 17 dikurangi 12 sama dengan 5 ya. A nya ketemu 5, B nya 4. Nah, sekarang kan yang ditanyakan S10. S10 itu rumusnya adalah N per 2 ya, rumusnya jumlah ini 2A plus N min 1B ya. S10 berarti N nya 10 dibagi 2 kali A nya adalah 5, N dikurangi 1 berarti 9 kan ya. B nya adalah 4. Oke, berarti ini adalah 5, 10, ini 36 ya. Maka sama dengan 5 kali 46 sama dengan 230. Maka hasilnya jawabannya adalah yang E ya. Nomor 18. Boni berdiri di tepi sungai dan berjarak 12 meter dari sebuah pohon yang terletak di sisi yang sama dengannya ya. Tepat di seberang pohon tersebut ia melihat pohon kedua dengan sudut pengamatan sebesar 30 derajat. Jika lebar sungai terwakili oleh kedua pohon tersebut, lebar sungai itu berapa ya? Misalkan ini adalah pohonnya ya, boninya berjaraknya adalah sini, ini boninya misalkan adalah ini 12 meter ya jaraknya, ini pohonnya 12 meter. Oke, terus pohonnya kedua di sisi sini, nah ini kan sungai, lebarnya sungai. Nah, ini ya, itu sudutnya adalah ini 30 derajat. Maka disuruh mencari lebarnya ini ya, lebarnya ini berapa, misalkan ini Y gitu ya. Nah, lebarnya berapa ini ya. Maka kita kalau kita gambarkan dalam bentuk segitiga ini kan gini ya gampangnya. Nah, gini bentuknya, ini adalah 30 ya, ini adalah 12 ya. Kita disuruh mencari tingginya ini, Y nya ini berapa. Oke, nah, kita gunakan saja dengan aturan, yaitu kan ada aturan sinus. Kalau sinus tangan ya, kan ini tinggal mencari tingginya. Nah, karena mencari tingginya kamu gunakan aja yang tangan ya, tangan 30. Tangan itu kan rumusnya adalah ini depan dibagi dengan samping ya, berarti depannya berapa? Y, sampingnya adalah 12 ya. Berarti kan sekarang tujuan kita adalah mencari Y nya ini, yaitu lebarnya sungai. Tangan 30 itu kalau kita lihat di tabel itu kan akar 3/3 ya, ini Y 12 ya. Maka dengan mudah kamu bisa menentukan Y nya. Berarti kan ini Y sama dengan, dikalikan silang saja, berarti 12 kali akar 3 dibagi 3 ya, berarti sama dengan 4 ini ya, 4 akar 3. Jawabannya adalah B. Sekarang soal yang nomor 19.
diketahui segitiga PQR. Kita gambar misalkan ini segitiganya, gas sembarang ya, PQR. Panjang sisi P ini kan P kecil, maka panjang sisi P ini adalah di depannya sudut P, berarti ini adalah 12. Panjang sisi R, maka ini depannya sudut R kecil ini juga 12. Dan sudut Q nya ini adalah 120. Luasnya, maka kita disuruh mencari luasnya segitiga, itu kan setengah kali, yaitu alasnya ini 12 dikalikan ini juga 12 dikalikan dengan sin 120 ya. Nah, maka ini sama dengan setengah kali 12, 6 kali 12, sin 120. Sin 120 itu terletak di kuadran berapa? Kamu harus paham juga tentang kuadran ya. Ini kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Maka 120 ini kan 0 sampai 90. Ini berarti 90 sampai 180 ya. Ini 180 sampai 270. Ini sampai 360. Oke. Maka kamu masuk di soalnya ini masuk di kuadran kedua. 120 ya. Maka 120 itu kan sama juga dengan 180 dikurangi berapa? 180 sama dengan berapa, sama dikurangi 120 dikurangi 60 ya. Maka ini sama dengan 6 kali 12, 72 sin, berarti sin 60 lah. Sin 60 itu kalau di kuadran kedua, sin itu kan depan per miring, berarti sin ini positif. Kalau di kuadran 2 adalah sin ini adalah positif, berarti 72 kali sin 60. Sin 60 itu adalah, kalau kita lihat di tabel, adalah setengah akar 3 ya. Maka ini sama dengan hasilnya 36 akar 3. Nih, 36 akar 3 berarti yang D. Baik, untuk soal terakhir di video ini adalah soal yang nomor 20. Nanti untuk video berikutnya itu berarti soal nomor 21 sampai soal 40 ya. Berarti ini kita cukupkan dulu sampai soal nomor 20 ya. Oke. Jika panjang rusuk kubus ABCD EFGH 3, jarak titik G ke ruang BH, maka untuk memudahkan kita gambar dulu ya, biar mudah memahaminya. Ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H ya. Yang ditanyakan adalah ini jarak, semuanya sama ya. Ini 3, ini juga 3 ya, ini juga 3. Oke. Jarak titik G ini ke BH. BH nya kan ini. Maka nanti yang G kita tarik ke garis ini, itu yang siku-siku ya. Maka kalau kita transferkan ke dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar, maka kan ini bentuknya menjadi bentuk segitiga ini. Maka ini adalah segitiga ini kan ya, segitiga ini. Maka ini adalah hanya, ini adalah B nya ya, ini adalah G nya ya. Maka sudut yang ini, yang kita tarik garis ini, yang mau dicari panjangnya ini, nah ini kan siku-sikunya nanti di sini. Misalkan ini adalah apa, GP gitu ya. Nah, GP gitu ya. Oke. Karena kita disuruh mencari panjangnya ini, kita tulis dulu besarannya ini. Maka untuk HB itu kan diagonal ruang ya. Karena ini 3, maka diagonal ruangnya adalah 3 akar 3 ini jadi ya. Oke. Terus untuk yang BG ini kan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang bagiannya adalah 3 akar 2 ya. Untuk
GH atau HG, ini berarti kan 3. Nah, maka kita tinggal mencari ini. Nah, maka ada rumus yaitu BG kali dengan GH itu sama dengan BH kali dengan GP. Nah, seperti ini. Maka sekarang kita adalah kan mencari GP ini. Maka GP itu kan sama dengan BG kali GH dibagi BH, gitu ya. BG nya adalah 3 akar 2 dikalikan GH nya adalah 3 dibagi dengan 3 akar 3, ya. Maka ini kan bisa dicoret, ya. Otomatis ini kan sama dengan 3 akar 2 per akar 3. Karena ini masih bentuknya akar, maka dirasionalkan. Ini dikalikan akar 3, ini juga dikalikan akar 3. Maka ini sama dengan 3 akar 2 kali akar 3 adalah 3 akar 6. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Ini boleh dicoret, maka hasil akhirnya adalah akar 6, ya. Akar 6 jawabannya berarti yang B. Oke anak-anak, berarti kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan untuk video berikutnya, yaitu nomor 21 sampai 40. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.